Maka kita harus praktekkan, kita harus operasionalisasikan Nahdlatul Ulama ini sebagai thariqah itu tadi. Kita ikut Nahdlatul Ulama ini karena kita hati-hati dalam soal agama, sebagaimana peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Jangan sembarangan ngambil agama. Tapi ada dimensi yang jauh lebih dalam dari sekedar imarah itu, yang tidak hanya melibatkan kita, tapi juga melibatkan semua orang yang kader-kader yang tidak menjadi pengurus, bahkan sampai kepada jamaah. Yaitu apa? Nahdlatul Ulama sebagai thariqah. NU ini thariqah. Thariqah untuk apa? Thariqah di dalam menjalani Islam ini. Karena orang menjalani agama tidak bisa, tidak pakai thariqah itu tidak bisa. Harus pakai thariqah. Kalau tidak pakai thariqah itu yang nanggung nanti siapa? Wong kita tidak ketemu sendiri dengan Kanjeng Nabi gitu. Apalagi dengan malaikat Jibril, ngimpi aja nggak pernah. Maka kita harus menjalankan agama ini dalam satu thariqah. Dan thariqah itu tidak bisa ngarang sendiri. Memang ada garis-garis umum yang sudah diterapkan oleh sahib syariah Nabi Muhammad SAW, ya. Kita bisa belajar, tidak usah pakai guru, bisa cari, apalagi zaman sekarang bisa googling sendiri, bisa baca kitab sendiri dan sebagainya. Bahasa Arab itu sekarang kita sudah bisa belajar sampai mampu berbahasa Arab tanpa guru, itu sudah bisa sekarang. Banyak sudah alat-alat yang bisa dipakai sekarang. Bisa. Kalau sudah bisa bahasa Arab, bisa baca kitab sendiri, silakan. Itu bisa. Tapi agama itu tidak cuma kognitif. Tidak cuma kognitif. Ya walaupun kita juga mungkin melaksanakan hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Misalnya ya kita melaksanakan misalnya misalnya kita melaksanakan wirid dengan istiqomah. Karena banyak yang maksur, mau wirid ayat Quran atau mau wirid doa-doa yang maksur, zikir yang maksur, itu kan banyak, ada hadisnya, ada nas-nasnya itu ada. Wirid sholawat misalnya, bisa aja. Karena kita misalnya kita berpegang pada sabda Rasulullah SAW, ya. Man yuridil jannah walam yukatsiris sholawati aliyya faqad akhta'a tariqah. Kalau ada orang pengen surga kok enggak memperbanyak selawat, yaitu thariqahnya keliru. Lalu kita baca selawat banyak-banyak. Mungkin kita bisa lakukan itu, tapi tetap saja Bapak Ibu sekalian, saya khawatir itu tidak cukup. Karena thariqah itu bukan hanya soal pengetahuan kognitif,
tapi juga soal jaminan ruhani. Ini urusan keselamatan kita di akhirat ini bukan sekedar pengetahuan tentang serangkaian informasi seperti khazanah saintifik lainnya. Ini bukan soal pengetahuan ilmu biologi atau pengetahuan tentang fisika, enggak. Pengetahuan soal selamat. Selamat itu enggak bisa kalau enggak pakai jaminan. Maka thariqah ini, kecuali di situ ada model yang kita ikuti, model cara beragama yang kita ikuti, di situ harus ada jaminan tentang siapa yang kita ikuti. Itu sebabnya di dalam Muqaddimah Qanun Asasi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menekankan dengan tanda sekali soal sanad. Antum qad akhadhtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Menegaskan sekali soal sanad ini. Ini bukan cuma pengetahuan yang kita dengar-dengar saja. Bukan cuma soal pengetahuan yang kita baca-baca sendiri saja. Ini adalah thariqah yang diwariskan dengan jaminan dari orang ke orang secara muttasil sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita harus praktekkan, kita harus operasionalisasikan Nahdlatul Ulama ini sebagai thariqah itu tadi. Kita ikut Nahdlatul Ulama ini karena kita hati-hati dalam soal agama, sebagaimana peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Jangan sembarangan ngambil agama. Hati-hati dari mana kalian ngambil agama kalian itu. Karena itu kita ikut NU. Karena kita mau hati-hati. Kenapa kita ikut NU? Karena di NU ini thariqah dengan sanad yang muttasil kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini prinsip yang sangat dasar. Bapak sekalian, Nahdlatul Ulama sebagai imarah dan Nahdlatul Ulama sebagai thariqah.